Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Dalam pertemuan kita kali ini kita memperbincangkan tentang Konsili Vatikan Kedua. Saya mau bahas tentang Konsili Vatikan Kedua ini sebagai reaksi balik atas pendapat yang dikemukakan oleh beberapa orang tentang Konsili Vatikan Kedua. Ada yang mengatakan bahwa Konsili Vatikan Kedua itu adalah hasil dari iblis, dan karena itu hasilnya menyesatkan. Saudara, kekeliruan besar yang dipakai oleh kelompok ini untuk menilai Konsili Vatikan Kedua adalah berdasarkan adagium extra ecclesiam nulla salus, artinya di luar gereja tidak ada keselamatan. Saudara, adagium extra ecclesia nulla salus dipakai pertama kali oleh Origenes pada tahun 254. Kemudian oleh Cyprianus pada tahun 258, berarti pertengahan abad ketiga. Rupanya situasi kurang menguntungkan, maka tidak heran pada Konsili Lateran keempat pada tahun 1215 dikeluarkan lagi adagium ini, extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Kita mesti lihat dulu apa latar belakangnya dikeluarkannya adagium ini. Alasan pertama ialah karena munculnya bidah-bidah. Itulah orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat, mengacaukan iman Katolik. Yang kedua, ada kelompok yang meninggalkan gereja Katolik dan pergi menciptakan, membentuk agama yang baru. Yang ketiga, ada kelompok non-credentes. Itulah orang-orang yang sudah punya agama tersendiri tapi tidak percaya pada Kristus. Yang keempat ialah kelompok infideles. Itulah kelompok yang tidak beriman. Kita sebut saja kaum kafir. Dan yang terakhir ialah alasan pokok, dipandang bahwa gereja Katolik itu pemegang satu-satunya kebenaran, dan melalui gereja mereka mengalami keselamatan. Berarti ya tidak heran kalau akhirnya keputusan di luar gereja tak ada keselamatan. Beda pemisahan dengan gereja Katolik, non-credentes, infideles, pemegang mutlak kebenaran. Maka keluarlah adagium ini. Persoalannya ialah mengapa adagium yang punya konteks 7 abad lalu dipakai untuk menilai Konsili Vatikan Kedua yang adalah abad ke-20. Bahkan juga mengkritisi pertemuan di Abu Dhabi. Katanya juga itu sesat. Saudara lihat, berarti akan terus menerus dikatakan sesat, gerakan iblis. Dan itulah penyesatan yang pertama, karena menggunakan adagium 7 abad lalu untuk menilai gereja atau menilai Konsili Vatikan II, bahkan seterusnya, padahal situasi sudah berbeda. Ya. Adagium masa lalu dipakai untuk menilai situasi masa kini. Itulah penyesatan yang pertama. Ingat baik-baik kata Yesus, apa yang kau pakai mengukur orang lain akan juga dipakai untuk mengukur dirimu. Bacalah pada Lukas bab 6 ayat 38. Bahkan Yesus mengatakan lagi, janganlah menghakimi orang lain supaya kamu tidak dihakimi. Bacalah pada Lukas bab 6 ayat 37. Penyesatan yang kedua, dikatakan bahwa Konsili Vatikan Kedua tidak menghasilkan satu dogma pun, bahkan
tidak ada rumusan kutukan terhadap orang lain yang menyesatkan. Loh. Siapa bilang bahwa setiap konsili mestinya menghasilkan dogma dan kutukan? Sudah berbeda masa dulu dan masa sekarang ini. Adagium Ecclesiae Universalis, kalau mau dipakai sekarang ini, hanya berlaku untuk orang-orang yang sudah tahu, sudah meyakini bahwa kebenaran keselamatan ada pada gereja Katolik. Tetapi dengan tahu dan mau meninggalkan gereja Katolik, kalau begitu boleh kenakan adagium ini. Karena Anda tahu, saudara tahu, dalam gereja Katolik ada keselamatan. Mengapa kau tinggalkan dia? Itu oke. Tapi saudara sekalian, pada masa kini orang sudah meyakini agamanya mendatangkan keselamatan. Orang masuk Islam, orang masuk Buddha, Hindu dan sebagainya karena pilihan nuraninya sendiri. Mereka meyakini itulah kebenaran yang mendatangkan keselamatan kepadaku. Mengapa kita mesti kutuk mereka? Ingat baik-baik, ada beda antara ignorantia vincibilis dan ignorantia invincibilis. Artinya apa? Ketidaktahuan yang dapat diatasi, itulah ignorantia vincibilis. Dan ketidaktahuan yang tak dapat diatasi, ignorantia invincibilis. Artinya orang tidak tahu bahwa gereja Katolik itu membawakan keselamatan. Yang dia punya adalah agamaku sekarang ini, mendatangkan keselamatan. Mengapa kita mesti kutuk mereka? Itulah kekeliruan yang dibuat oleh kelompok ini. Sangat menyesatkan. Yang ketiga, kelompok ini senantiasa berbicara tentang iblis, setan. Karena itu kita mesti berperang terus, tidak boleh ada perdamaian lagi. Saudara, Anda lupa bahwa bukan cuma roh jahat yang muncul di dunia ini, tetapi juga Roh Kudus. Ingatlah kata Yesus, aku pergi kepada Bapakku dan akan diutus kepada engkau seorang penolong. Itulah roh kebenaran. Roh inilah akan membimbing kamu kepada kebenaran. Itu yang dilihat oleh Paus Yohanes 23 dan Paus Paulus ke-6 bersama dengan bapak-bapak konsili. Mereka membaca, tibalah saatnya kita menginjili, tetapi mesti punya cara baru. Kutukan bukanlah cara yang tepat, karena orang sudah punya iman yang dia pegang, dia anuti. Menantang bukan cara yang benar, karena orang sudah hidup dalam kemantapan imannya. Jangan main serang, jangan main kutuk. Mereka sudah punya pilihan. Dan Roh Kudus telah membimbing kita untuk pakai cara baru. Benarlah kata Yohanes 23. Gereja mesti membuka diri. Dan gereja mesti memiliki semangat yang baru. Karena apa? Kita berada pada era yang baru. Tentang hal ini, saya akan bahas pada video berikut. Sampai jumpa.